Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, selamat bertemu pada frekuensi dan gelombang yang berbeda anak-anak semuanya. Pada hari ini adalah kelas 8 masuk semester gasal. Ya. Insya Allah semuanya dari kelas 7 naik semuanya insya Allah. Anak-anak semuanya, saya berdoa semoga anak-anak semuanya setelah libur beberapa minggu, semoga dengan izin dan rahmat Allah Ta'ala anak semuanya sehat. Allahumma amin. Nah semuanya, untuk semester gasal kelas 8 nanti ada 6 bab. Ada 6 bab. Karena daring lain dengan tatap muka. 6 bab ini nanti karena dalam jadwal itu nanti 6 kali pertemuan, sehingga per bab 1 pertemuan, sehingga nanti tidak secara mendetail, bisa nanti kamu baca karena anak semuanya sudah mempunyai modul sendiri-sendiri, bisa diperdalam. Ya, sekarang silakan anak semuanya untuk pertemuan pada semester gasal kelas 8 ini dimulai pada tanggal 12 Juli. Silakan yang pada saat ini kemungkinan belum mengambil modul, silakan mengambil ke madrasah. Sudah siap semuanya untuk yaitu bahan ajar yaitu daring. Nah semuanya 6 bab nanti adalah kelas 8 yang kamu pelajari nanti. Yang pertama adalah keistimewaan Al-Quran, bab kedua mujiat, karomah, ma'unah, dan irkas, bab ketiga akhlak terpuji, bab keempat akhlak tercela, bab kelima adab kepada orang tua dan guru, yang bab keenam adalah keteladanan Nabi Yunus dan Ayub. Nah, kita buka yang pertama adalah bab 1, silakan kamu buka. Yaitu masalah keistimewaan Al-Quran. Pada halaman 4 anak-anak semuanya. Sudah? Kalau sudah anak-anak semuanya, ada istilah Al-Quran, saya rasa anak-anak semuanya sudah paham Al-Quran. Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia, termasuk kita semuanya, saya dengan anak-anak semuanya. Pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun sejarah singkat daripada yaitu turunnya Al-Quran anak semuanya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah yaitu selama 23 tahun. Di Mekah dan di Madaniyah. Sehingga nanti kalau ayat-ayat turun di Mekah namanya Makkiyah, yang di Madinah namanya Madaniyah. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak semuanya sudah melewati yaitu bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan itu pada tanggal 17 itu diturunkannya Al-Quran yang pertama kali. Kapan Al-Quran diturunkan? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan pada 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bertepatan pada tanggal yaitu berapa? 10 Agustus 610 Masehi. Al-Quran diturunkan pertama kali melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, di mana? Di Gua Hira, Mekah, Arab Saudi. Nah, adapun Al-Quran yang pertama kali itu adalah 5 ayat surat Iqra, Al-Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat. Apa ada anak semuanya hafal surat Iqra? Silakan kalau ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat. Nah, adapun Nabi Muhammad selama 23 tahun Al-Quran turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada berapa kandungan di dalam Al-Quran? Ada 30 juz, jelas anak semua sudah tahu. Ada 114 surat. Kalau ayat untuk memudahkan itu ada 6.666 ayat. Itu untuk hal memudahkan. Kalau hurufnya anak semuanya siapa yang tahu? Di dalam surat Al-Iqra disebutkan huruf Al-Quran sejumlah yang tebal itu kurang lebih dihitung ada 11.027.000 huruf. Nah, kalau dalam bulan Ramadan semuanya baca Al-Quran sekali khatam, kalau dilipatkan ganda 10 berarti pada karo umpama di nilai rupiah beli 110 juta. Kalau 700 berapa? Dipengke 770 juta, hampir 1 miliar. Kalau khatam 2 kali 1 miliar lebih. Itu bekal pahala yang besok kita untuk kembali kepada Allah. Silakan, karena pahalanya banyak sekali. Selain dalam bulan Ramadan, habis sholat subuh, habis sholat maghrib, karena dikala itu masih ada wudhu belum batal, silakan dibiasakan baca Al-Quran, karena Al-Quran besok akan memberi syafaat kita pada yaumul qiyamah. Anak semuanya, itu adalah sejarah singkat dari Al-Quran. Selama yaitu diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, singkatnya 23 tahun. Nah, yang pertama. Yang kedua kali adalah kalau dilihat dari aspek keistimewaan Al-Quran, anak-anak semuanya, kalau ditinjau dari segi bahasa, Masya Allah, tidak ada satupun ciptaan Allah manusia ini yang bisa membuat atau menyamainya. Baik dari tata bahasanya, formatnya, dan sebagainya, tidak bisa. Yang selanjutnya adalah kalau dari uslub adalah susunan kata, susunan kalimat. Masya Allah, Al-Quran itu susunan katanya digunakan dalam terasa lembut dan indah diucapkan. Itu Al-Quran. Lain dengan lainnya, puisi dan sebagainya, lebih lembut dari Al-Quran kalau diucapkan dan mengenai hati manakala orang yang mendengarkan. Nah, adapun Al-Quran itu bisa diterima semua lapisan anak semuanya. Dari lapisan anak muda, dari lapisan orang dewasa, dari lapisan ilmuwan, dari orang awam, dari cendekiawan bisa menerima, yaitu kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Dalikal kitabul la raiba fihi, ini kitab Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, sejalan dengan akal dapat menyentuh, yaitu perasaan. Artinya apa anak-anak semuanya? Al-Quran itu mampu memberikan doktrin kepada akal dan hati sanubari.
Secara utuh keindahan Al-Quran itu susunan bahasanya, tahu banyak suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatiannya kepada manusia. Contohnya anak semuanya, kamu bisa buka halaman 7 dalam penggunaan kata-katanya. Contohnya aliyah itu bisa dijumlah sekitar 145 kali, sama dengan kata al-maut yang berjumlah 45. Ad-dunya 115 kali, sama dengan kata al-akhirah juga 115. Malaikah 88 juga sama dengan syaitan 88 kali dalam Al-Quran. Nasaib, syukur 75, zakah 35 kali sama dengan kata barokah. Sama. Coba kita tengok kepada tulisan bismillah anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa dihitung, yaitu ada 15 huruf. 15 huruf. Dan masih banyak lagi anak semuanya. Nah, itu Al-Quran itu adalah kaya akan ragam kata dan kalimat yang digunakan Al-Quran, sehingga bisa memancarkan keindahan bahasa dan keluasan maknanya. Nah, sehingga anak semuanya di madrasah bisa mempelajari ilmu tajwid, nahwu, shorab, balaghah dan sebagainya. Nah, anak semuanya itu tentang yaitu Al-Quran. Lalu di dalam Al-Quran itu secara simpel, di samping menggunakan susunan bahasa yang indah, Al-Quran juga menggunakan pola ungkapan yang simpel, sehingga mudah dicerna oleh semua orang. Nah, Al-Quran juga mudah dihafal anak-anak semuanya. Yang tadi 37, 114 surat, 6.000 ayat, 11.027.000 huruf, itu mudah dihafal oleh manusia. Selain Al-Quran tidak bisa anak semuanya. Kita bandingkan. Di sekitar kita banyak yang hafal Al-Quran. Kalau selain Al-Quran, misalkan kitab-kitab dulu, tidak ada yang hafal semuanya. Sehingga itulah keistimewaan dari Al-Quran. Dulu yaitu dari cerita yang bernama Husain bin Tobat Ortobi, hafal Al-Quran itu pada usia 5 tahun anak semuanya. Orang 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada yang lagi umur 3 tahun hafal Quran. Siapa itu? Adalah yang namanya Abdurrahman Fahrih, umur 3 tahun. Nah, banyak sekali. Nah, sehingga di dalam share-sharean kalau anak semuanya buka WA dan sebagainya, itu banyak sekali anak-anak yang hafal Al-Quran. Termasuk di sini madrasah sini. Setelah nanti MTS, aliyah juga banyak yang hafal Al-Quran karena ada yang mondok. Baik itu mondok di tempat madrasah sini, pondok laki-laki, ataupun mondok di tempatnya Pak Kiai Mufid ataupun Pos Syafi'i, itu lepas dari aliyah banyak yang hafal Quran. Silakan yang rumahnya jauh, kita lebih fokus adalah kita harus mondok. Karena apa? Kalau jauh, nanti kalau nggak mondok, rata-rata itu terlambat anak semuanya. Maka silakan, syukur bagi nanti ada program anak semuanya pengen hafal Quran. Nah, itu anak semuanya. Dengan kesimpulan anak-anak semuanya, Al-Quran itu apa? Yaitu sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Quran adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan kesimpulan yang pertama. Kedua kalinya adalah aspek istimewaan Al-Quran terletak pada dua hal pokok anak-anak semuanya. Apa itu? Pertama, aspek gaya bahasa dan uslubnya yang sangat indah dan menakjubkan. Sehingga apa anak-anak semuanya? Sangat berbeda dengan gaya bahasa dan usul bahasa Arab. Dan keduanya aspek ini isi kandungannya tidak mungkin dibuat oleh manusia. Di antaranya berita tentang hal yang gaib, berkenaan dengan peristiwa yang telah lampau. Berkenaan dengan isyarat ilmu pengetahuan yang ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan modern saat sekarang. Dan penetapan hukum yang berlaku universal, bukan saja untuk umat Islam tetapi juga untuk semua manusia yang hidup di atas bumi, di bawah langit ini semuanya. Nah, yang selanjutnya adalah kemurnian dan keotentikan Al-Quran dijamin oleh Allah SWT dan senantiasa terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga nanti akhir zaman. Itu Al-Quran anak semuanya. Sehingga saya menyarankan silakan kita mengharapkan yaitu syafaatnya dari Al-Quran. Tadi anak semua sudah tahu, yaitu mulai dari keistimewaan dan sebagainya. Kita mulai sekarang mari kita berpacu dalam membaca Al-Quran, jangan berpacu dalam melodi. Silakan utamakan habis maghrib, habis subuh, utamakan karena punya wudu membaca Al-Quran dengan harapan besok setiap huruf yang kamu baca nanti akan memberi syafaat di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan begitu. Anak-anak semuanya itu sedikit tentang yaitu keistimewaan Al-Quran. Saya kira itu untuk kelas 8 semester gasal untuk pertemuan pertama. Silakan bisa kamu perdalam lagi karena sudah punya modul. Sekian dari saya untuk kelas 8 pertemuan pertama. Nanti ada yaitu pertemuan kedua, ketiga, keempat sampai ke-6 anak semuanya. Sekian dari saya selaku guru akidah akhlak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.